Halo sahabat YJK, bertemu lagi di talk show pekan ini ya. Dan memang seperti biasa rutin ya, setiap pekan kita hadir ke tengah Anda ya melalui sosial media baik Facebook dan juga maupun Instagram ya. Dan siang hari ini kita bersama dua orang teman saya yang ada di Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Selamat malam kok. Apa kabar Bang Par? Ya, kabar baik Pak Kris. Pariama Sembiring sebagai program ministry dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia dan juga menangani bookstore ya. Ya. Dan juga ada rekan saya Pak Antoni Simanjuntak, Antoni Simanjuntak, maaf Pak Antoni. Beliau adalah Audience Relation dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Kabar? Baik Pak, untuk saya udah bertobat. Kalau nggak ada baik. Agak kepleset soalnya ya. Baik, siang hari ini ya, karena kita siang hari ini kita bicara soal yang seringkali kita sebagai orang beriman atau juga maksud saya orang Kristen selalu setiap minggu adalah ke gereja ya. Benar nggak sih kita harus pergi ke gereja setiap minggu ya? Satu tema yang mungkin menarik untuk sharing, silakan saja teman-teman bisa sharing melalui sosial media Facebook ya di Yayasan Jangkar Kehidupan, di bagian komennya ya di Facebooknya atau di Instagram ya, Instagram kami di The Jangkars ya. Oke, bicara soal pergi ke gereja ya. Kenapa sih harus pergi ke gereja? Mengapa harus ke gereja hari Minggu? Nah itu satu pertanyaan mungkin. Pak Pariama mungkin bisa menjawab. Kenapa kita harus ke gereja hari Minggu? Ya, kalau pertanyaan kenapa kita harus ke gereja hari Minggu ya, jadi bisa sebenarnya ada dua itu. Mengapa kita harus ke gereja? Padahal kan juga ada kegiatan sering kali ya, kegiatan Minggu, tidak hari Minggu saja ya. Iya, jadi kalau pertanyaan mengapa kita harus ke gereja, ya memang kita harus ke gereja ya, gitu. Karena ada firman Tuhan mengatakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, gitu. Jadi kita memang diminta untuk sebisa mungkin, sesering mungkin kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita seiman, untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itu adalah satu budaya memang yang diwariskan oleh rasul-rasul pada perjanjian baru gitu ya. Seperti rasul-rasul kita dulu memang membudayakan itu gitu. Mereka sering berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama dan belajar firman bersama-sama gitu. Dan kalau pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa harus di hari Minggu? Nah, ini juga menjadi satu perdebatan yang lumayan alot ya di masyarakat itu. Nah, karena kalau kita melihat di dalam konteks perjanjian lama itu kan ke gereja itu atau beribadah itu kan itu hari Sabtu gitu. Jadi hari Sabtu gitu. Tapi kenapa kita dibuat hari Minggu gitu ya? Karena kalau dibilang hari Sabat itu adalah hari Sabtu dan Tuhan memang memerintahkan di dalam kitab Taurat itu memang kita tidak boleh meninggalkan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Tuhan, kita harus menguduskannya, itu perintah Tuhan gitu. Tapi dalam konteks perjanjian baru gereja sekarang ini ke gereja itu di hari Minggu. Nah, kenapa harus di hari Minggu? Itu sebenarnya adalah karena gereja memahami kebangkitan Yesus itu kan hari Minggu. Iya. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah hari Minggu. Jadi ya kita menganggap bahwa hari Minggu itu adalah ya kita sama juga seperti kita memperingati kebangkitan Yesus gitu. Nah, lebih ke arah sana sih sebenarnya gitu.
Jadi tidak ada hal yang benar-benar yang perlu kita perdebatkan, debat kusir lah ya gitu. Tapi kalau ada rekan-rekan yang memang berkumpulnya di hari Sabtu ya monggo gitu, silakan. Dan ada yang memang budayanya berkumpul beribadah di hari Minggu juga boleh, silakan, tidak ada masalah. Yang esensi itu adalah pertemuannya itu, ibadahnya itu yang esensi gitu. Bukan kapan harinya dan di mana tempatnya gitu. Tetapi hati kita yang memang rindu untuk ketemu dengan Tuhan, itu yang menjadi esensi sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya, Pak. Yang menarik adalah kalau secara Alkitabiah memang Yesus itu kan tadi ya dikatakan bangkit hari Minggu ya, mungkin untuk memperingati juga sebagai tanda gitu ya. Oke, Bang Tony mungkin mau menanggapi atau mau nambahkan sedikit ya. Jadi memang itulah hebatnya Tuhan Yesus ya. Jadi kebangkitannya itu mulai dari kelahiran sampai kebangkitannya itu sebuah momen yang terus diabadikan sampai sekarang. Iya. Nah, termasuk juga itu membuat tahun kalender itu jadi berubah juga. Dari yang Masehi, sebelum Masehi jadi Masehi. Nah, ketika sudah Masehi, hari Minggu itu menjadi hari yang diliburkan secara bukan cuma nasional di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, di mana itu menjadi sebuah momen penting juga untuk menyatakan bahwa Yesus itu memang pernah ada. Gitu. Secara kalender itu semua mengakui itu, gitu. Secara tahun semua mengakui itu. Dan kalau ditarik lagi, kenapa harus hari Minggu selain tadi Pak Par sudah jelaskan, saya menambah sedikit karena yaitu hari Minggu itu hari di mana kita libur. Nah, dan umat Kristen itu merayakan dan memahami bahwa semua hari itu harinya Tuhan. Gitu. Nah, hari Minggu pas libur ya udah kita bikin ibadah di hari Minggu. Tapi bukan berarti hari-hari yang lain nggak ada bisa datang ke gereja gitu ya, enggak. Jadi setiap hari bisa datang ke rumah Tuhan di gereja gitu. Nah, jadi bagi saya sih alasan-alasan itulah yang membuat akhirnya di hari Minggu. Dari Pak Maryam sudah kasih tahu, saya cuma menambahkan aja. Ya, menarik sekali karena hari Minggu juga tadi dikatakan Pak Tony bahwa hari libur ya. Jadi sebaiknya memang seluruh keluarga bisa datang gitu ya karena memang hari libur ya. Oke. Dan kalau kita perhatikan juga di Indonesia nih Pak Tony, Pak Par, gereja-gereja sekarang sudah banyak bertumbuh ya. Secara fisiknya itu kan tidak hanya di satu tempat, tetapi sekarang udah banyak tuh di mall-mall. Pendapat Pak Tony sendiri gimana? Nah, ini kan tidak lepas atau di ruko gitu ya. Iya, ini kan tidak lepas dari fenomena yang ada yang perkembangan zaman juga. Kalau dulu kan gereja itu harus di satu tempat, terus gedungnya hampir sama, harusnya ada salib, ada lonceng gitu ya. Nah, sekarang enggak seperti itu lagi. Nah, gereja sekarang saya lihat udah lebih modern, sudah di mana-mana aja. Itu lebih ke ya satu keadaan di bangsa kita ini juga yang membuat. Tapi di negara lain juga saya perhatikan ya memang sudah bukan cuma di bangsa kita, di negara lain juga sudah seperti itu, keterbatasan lahan gitu ya. Kemudian kalau kita nunggu harus bangun gereja dulu ya bisa nggak ada tempat ibadah ya begitu ya. Jadi terus juga selain keterbatasan lahan juga banyak ya biar lebih mudah dijangkau gitu. Karena kalau kita mau bangun gereja contohnya di kota ini kan susah lahannya, kalau ada pun duit lahannya susah, terus kalaupun ada lahannya mahal sekali gitu. Dan belum lagi kita memikirkan transportasinya gitu. Jadi bagi saya sih hal yang wajar lah gitu. Mau di gereja, mau di mall, di ruko, dimanapun ya tadi Pak Yaman udah bilang bahwa esensinya sebenarnya bukan di tempat itu, tapi bagaimana kita memuji Tuhan di satu tempat dengan teman-teman seiman. Oke. Apa mau menambahkan atau mau? Iya, sebenarnya pada prinsipnya sudah benar sih sebenarnya bahwa bukan ibadah itu bukan masalah tempatnya gitu, bukan fisiknya gitu.
itu pada prinsip besi itu. Jadi mau gimana saja, kapan saja ya tidak masalah gitu. Kalau kita punya kerinduan ya mau di mana aja ya kita beribadah bisa. Cuman harus setia juga lah di Iya. satu tempat gitu ya. Iya. Maksudnya satu gereja saja gitu. Iya, Tidak karena kan pindah-pindah. Karena saking banyaknya gereja saat ini gitu ya, akhirnya banyak juga jemaat itu nggak suka di gereja si A gitu ya, mendepat di gereja si B. Itu juga sesuatu yang nggak benar juga. Kita harus tertanam di satu gereja lokal tertentu gitu. Jadi memilih satu gereja lokal untuk kita bertumbuh di sana gitu. Jadi tidak menjadikan gereja itu hanya menjadi, kalau istilah agak kerasnya saya bilang itu jangan jadikan gereja menjadi pelampiasan nafsu kita. Nafsu itu kan jiwa. Sekarang kan orang itu kan orang Kristen pada umumnya hari Minggu itu seperti ada kebutuhan jiwa kita untuk pergi ke gereja gitu kan. Nah, jadi jangan hanya sekedar memenuhi kebutuhan ke gereja itu. Kita yang penting ya 2 jam kita ke gereja ya sudah gitu, nggak ada terlepas dari gereja itu juga salah. Karena pada prinsip gereja itu kan kita harus bertumbuh di situ, kita dimuridkan di situ, dibimbing di situ, diajak di situ gitu. Jadi kalau dimuridkan pindah-pindah gereja udah pasti nggak bisa dimuridkan kan, Pasti nggak bisa bertumbuh. nggak bisa bertumbuh juga gitu. Minggu ini dia ke ini, minggu depannya ke sono, lari-lari ya, istilah zaman sekarang BJJ ya kan, gereja jalan-jalan. Nah itu juga nggak tepat gitu. Iya. Kalau sekarang ada di gereja yang memang entah itu dalam bentuk gedung yang sudah terbentuk, fisik gedungnya besar ya kan, ada salibnya ya silahkan. Tapi kalau mungkin sekarang sedang berada di gereja yang bentuknya masih rumah-rumah atau ruko atau segala macam ya silahkan, nggak masalah, karena pada prinsipnya bukan fisiknya gitu, bukan gedungnya gitu. Oke. Dan itu salah satu perubahan salah satu perubahan yang ada saat ini ya, maksudnya dengan bertumbuhnya banyak gereja ya, dalam bentuk fisik. Selain itu mungkin gereja juga menjawabkan perubahan di banyak sisi. Oke, kemudian kalau kita lihat ini peran gereja di masyarakat sekitar sebenarnya apa sih kalau Pak Parema lihat? Jadi kalau gereja memang harus mengambil bagian ya, harus berperan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak inklusif ya? Tidak inklusif itu, karena memang itu adalah firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Yesus sudah sangat jelas sekali memberikan satu benang merah kepada kita orang percaya bahwa kita harus menjadi garam dan menjadi terang. Nah, garam dan terang itu pasti dia kan tidak inklusif ya. Gitu. Ya dia dimanapun dia berada dia memberikan pengaruh gitu. Dimanapun dia berada dia berdampak gitu. Jadi ya gereja nggak boleh tertutup gitu ya, menyendiri gitu, nggak boleh gitu. Satu kelompok saja Satu ya? kelompok saja ya. Karena kapan kita jadi berkatnya kan? Kalau kita hidup buat diri kita sendiri dan kelompok kita saja gitu. Iya. Nah, jadi gereja harus keluar menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, seperti visi dari YJK sendiri ya kan, membawa kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa gitu, dan bangsa-bangsa kepada Tuhan gitu. Luar biasa. Baik, sahabat YJK, seperti biasa saya tunggu komentarnya dan juga sharingnya melalui Facebook Yayasan Jangkar Kehidupan dan Instagram The Jangkar ya. Silakan komen di bawah ini seperti biasa, kami tunggu. Dan nanti juga kami memiliki toko buku ya, banyak produk-produk atau juga buku-buku yang menarik yang bisa sahabat YJK dapatkan ya. Tapi nanti ya pastinya
sempat melihat judul-judul buku ini, nanti kita beritahu infonya. Dan kita masih tunggu pendapat sahabat RBK atau sharing sahabat RBK melalui komen tentang mengapa kita harus pergi ke gereja. Ya. Ini pertanyaan penting nih sebenarnya bagi orang Kristen ya. Mengapa kita harus pergi ke gereja? Dan kita lanjutkan lagi, kalau kita lihat banyak juga nih Pak Tony kegiatan-kegiatan amal dan sosial yang dilakukan di gereja ya. Apa pandangan Pak Tony atau Pak Par tentang peran gereja dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan? Itu mungkin salah satu fungsi yang tadi dikatakan bahwa tidak inklusif ya. Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang gereja harus berdampak itu wajib, karena ada 3 tugas gereja kan. Oke. Nah, salah satunya itu yang membantu diakonia kan. Nah, sehingga ketika gereja melakukan tugasnya itu sesuatu hal yang bagi saya yang biasa saja, gitu. Karena itu udah suatu kewajiban gitu, suatu kewajiban. Dan sebenarnya ini yang sebenarnya kemunduran dari gereja zaman sekarang juga yang kalau kita lihat gitu ya. Dimana gereja hanya terlihat ketika ada sesuatu yang terjadi, sementara harusnya setiap saat gereja harus berdampak, harus peka. Bahkan kalau kita lihat gitu ya secara real bahwa gereja itu hanya kadang-kadang terbuka di jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu gitu. Dan masih banyak juga gereja yang nggak melakukan sesuatu hal tugas gereja itu sendiri untuk keluar. Jadi kalau apakah harus berdampak tadi ya? Ya harus gitu. Jadi garam dan terang itu harus, karena kalau garam udah nggak perlu tawar ya, mending diinjak-injak gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Jadi memang harus berdampak lah. Dan yang paling ini juga, gereja itu jangan hanya jadi sebuah gedung yang dibuka hanya dalam waktu tertentu saja. Iya. Oke. Baik, dan sahabat JJK, saya mau kasih informasi tentang buku-buku ini sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita soal mengapa kita harus ke gereja ya. Di sini ada beberapa buku yang terpajang ya. Mungkin Pak Par, kita punya buku-buku menarik ya Pak Par. Iya. Itu terbitan BPK Pak. Ini tentang apa nih? Servant Leadership in Action, kepemimpinan yang memberdayakan dan mengutamakan orang lain. Ini pengarangnya sangat terkenal ya? Bukan, itu pengantar Pak. Oh pengantar. Iya, pengantarnya iya. Maxwell memang, tetapi penulisnya bukan. Ya. Penulisnya adalah Ken Dankard dan Rini Broadwell, dengan kata pengantar dari Pak John C. Maxwell. Ya. Ini menarik nih sahabat IJK untuk dapatkan buku ini ya. Dan juga ada, ini saya takut jatuh juga nih, Hidup dari Pengharapan. Hidup dari Pengharapan dari A.A. Yewanggu, mempertanggungjawabkan pengharapan di tengah masyarakat majemuk Indonesia. Satu buku yang mungkin memberi inspirasi buat sahabat IJK. Dan The Great Workplace, membangun perusahaan idaman dan tempat kerja yang nyaman, sinergi dahsyat pemimpin. Ini juga bagus ya, pebisnis sepertinya. Ini buku apa ya, terjemahannya ya dari pengarang luar ya. Iya kan? Oke. Baik, ini sepertinya buku-buku terjemahan yang cukup banyak yang pengarangnya terkenal yang sahabat JJK bisa dapatkan nih ya. Bestseller itu. Oh, ini kalau ini buku bestseller ya? Ya, buku bestseller terbitan Immanuel. Buku sumber ide untuk kumpulan khotbah dalam 1 tahun. Wah, ini menarik ya. Baik, dapatkan buku-buku ini di YJK atau Yayasan Jaga Kehidupan. Ada program diskon ya? Ya, ada program diskon.
Berapa Pak? Untuk buku-buku terbitan dari Yayasan Cangkir Kehidupan kita ada diskon 50%, dan khusus untuk buku-buku BPK Gunung Mulia kita diskon juga sampai dengan 30%. Gitu. Jadi pada sahabat Cangkir Kehidupan dimanapun berada, monggo silahkan datang ke bookstore kami di Rawamangun, tepatnya di belakang terminal Rawamangun. Gitu. Bisa juga dipesan melalui Tokopedia, gitu. Dengan nama toko YJK Bookstore. Oke. Selain buku-buku banyak produk lain yang mungkin ada di sana? Iya, kebetulan kita untuk kebutuhan gerejawi ya, kita sudah hampir semuanya ada, mulai dari aksesoris seperti salib, mimbar, kotak persembahan. Kita juga ada kebutuhan perjamuan kudus Seperti ini ya? Ya, seperti roti dan anggur gitu ya, baik dalam bentuk kemasan maupun dalam bentuk botolan. Gitu. Iya. Juga ada di YJK Bookstore. Ya, ini yang bentuk kemasan ya Pak? Ya, Kemarin. itu yang bentuk kemasan. Kemudian ada yang Bentuk botol ya? Botol ya. Oke. Botol. Ada yang sudah sepaket ya? Ada yang sudah sepaket. Oh, yang sepaket Jadi ya. ada yang sepaket. Jadi botol sekalian sama rotinya juga ada. Pasti ya. Iya, pastinya. Termasuk ini ya, Alkitab TB2. Oh. Alkitab TB2 juga kita ada di YJK Bookstore, sudah ready bagi Bapak Ibu, boleh dapatkan Alkitab TB2 di YJK Bookstore. Oke, kalau tidak sempat datang ke Jalan Sunan Sedayunya, gimana tuh? Bisa pesan lewat Tokopedia, Pak. Oh, bisa. Atau bisa langsung hubungin kami di 0813 3332 1636. Bisa hubungin kami lewat WA atau by telepon untuk mendapatkan produk-produk dari YJK Bookstore. Atau bisa juga hubungi di 0858 1056 8008. Oke, berarti tadi bisa melalui WA, Bisa ya? melalui WA. Atau juga bisa melalui online, ya. Tadi di Tokopedia, nama ininya tokonya YJK Bookstore. YJK Bookstore. Ya. Baik, kita masih tunggu untuk sharing dan pendapatnya. Saya masih tunggu melalui line sosial media ya, di maksud saya di bisa berikan di komen ya di Facebook dan juga Instagram. Baik, saya akan coba bacakan yang sudah masuk dari Steven. Shalom, saat ini banyak orang tua yang membawa anaknya ke sekolah minggu walaupun anak tersebut masih sangat kecil, di bawah 1 tahun pun sudah dikenalkan sekolah minggu. Nah, sebenarnya seperti apakah harus seperti itu? Bagaimana menurut Jangka? Ya, untuk anak-anak di bawah 1 tahunnya, itu masih usia dini ya, PAUD ya? Ya. Sebenarnya 1 tahun itu belum PAUD juga, Pak. Oh. Kalau di 1 tahun gitu. Tetapi itu lebih kepada pemahaman orang tua masing-masing sih. Gitu. Jadi beda-beda gitu. Karena ada orang-orang tertentu yang memahami bahwa sejak dini anak itu dibawa ke gereja itu lebih baik gitu, diperkenalkan gitu. Dan kalau kita merujuk kepada firman Tuhan gitu ya, di dalam Ulangan itu memang firman Tuhan itu memang harus kita terus sampaikan kepada anak kita gitu, kapanpun dan dimanapun gitu. Bahkan beberapa penelitian juga memang sebisa mungkin bahkan anak kita dalam kandungan pun harus kita bacakan firman Tuhan gitu. Jadi bagi orang tua yang membawa anaknya ke sekolah minggu gitu pada hari Minggu gitu, dan kalau itu memang memungkinkan ya tidak masalah gitu, orang tuanya punya waktu dan sempat gitu ya, silahkan, bagus malah gitu. Karena sesering mungkin anak itu kita perdengarkan hal-hal yang rohani gitu, bentuknya
firman Tuhan gitu kan, itu semakin baik tentunya. Tapi kan kadang-kadang kan orang tua yang masih kecil gitu kan waktunya juga nggak sempat gitu kan biasanya gitu. Oke. Baik, Pak Tony sendiri kan punya anak ya, dan pasti juga sering bawa ke gereja ya. Iya, jadi tergantung konteks sih Pak ya. Kalau saya pribadi memang sih bisa mungkin kita bawa, tapi kalau dalam keadaan kondisi kita saat ini kita juga harus bijak juga. Kalau memang ruang lingkup gerejanya itu memungkinkan dalam konteks saat ini, karena kan dengan pandemi saat ini, kalau itu tidak memungkinkan ya jangan. Dan itu juga harusnya gereja juga peka untuk menyediakan ruang untuk anak-anak, sehingga mereka nyaman juga beribadah, dan itu sangat penting. Bagi saya itu sebuah keharusan. Cuman harus kita lihat juga kondisi anak kita dan juga kondisi ruang lingkupnya di sana. Karena kalau nggak terlayani dengan baik, dia nantinya bukan mendengar firman, tapi mengganggu ibadah. Iya. Gitu. Makanya itu harus jadi satu kesatuan di dalam kegiatan ibadah, khususnya ibadah umum ya. Dimana jangan cuma yang dewasa yang dilayani, tapi yang kecil juga harus dipersiapkan. Gitu, Pak. Baik, dan ada satu pertanyaan juga nih, banyak gereja mempunyai perbedaan pandangan dalam beberapa hal. Bagaimana cara gereja mengelola perbedaan ini agar tetap bersatu dan mencapai tujuan bersama? Punya pendapat nggak, Pak Tony? Ini kan banyak nih gereja-gereja berbeda pendapat gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan supaya kita tetap bersatu ya, mencapai tujuan bersama? Jadi kalau saya pribadi melihat gitu ya, banyaknya perbedaan, maka jangan lihat perbedaan itu. Kalau lihat perbedaan itu, maka tidak akan pernah bisa amanat agung itu tersampaikan. Nah, kalau perbedaan yang kita tonjolkan, maka visi Tuhan, misinya Tuhan untuk menjadikan segala bangsa muridku tidak akan pernah terjadi. Yang ada apa? Gerejaku lebih bagus, gerejaku lebih benar. Tapi kalau persamaannya itu yang kita tonjolkan, contoh bahwa kita adalah satu tubuh, Kristus adalah kepalanya, kita adalah bagian-bagian tubuhnya. Ya, ayo kita sama-sama apa yang ada di dalam gereja si A itu dijalankan saja selagi sesuai dengan Alkitabiah. Gak usah dia sibuk cari perbedaan. Oh, kita berbeda, nggak bisa, nggak sejalan, nggak juga. Karena apa? Dalam tubuh murid-murid sendiri pun, di dalam diri murid-murid mereka sering ada perbedaan, perselisihan paham. Tapi di satu ketika mereka sama-sama kembali. Nah, tujuannya cuma satu, amanat agung itu. Dan pastinya biar semua orang tahu siapa Yesus, itu sih. Pak Riano punya pendapat mungkin, Pak? Ya, memang menjadi hal yang tidak mudah memang ya menyatukan gereja-gereja ini ya, yang notabene orang-orang yang saya bilang sedikit keras kepala juga sih sebenarnya, para hamba-hamba Tuhan ini ya kan, dan termasuk kita juga ya sebagai bagian dari itu gitu. Karena memang sulitnya memang menyatukan gereja-gereja yang selalu beranggapan bahwa pengajarannya lah yang paling benar gitu kan. Dan itu sebenarnya yang akhirnya memicu konflik, perdebatan panjang, sehingga gereja-gereja itu menjadi sulit bersatu gitu. Saya setuju dengan bahwa gereja itu harus tegas dengan pengajarannya gitu. Tapi buat saya ada hal-hal yang memang kita harus tegas, tetapi ada hal-hal yang memang kita harus kompromi gitu. Contoh hal-hal yang tegas itu adalah kalau sudah menyangkut tentang ketuhanan Yesus, hal-hal yang menyangkut dengan keselamatan, ya kita harus tegas di situ, tidak ada toleransi gitu. Hal-hal yang mengenai
moral, itu kita harus tegas di situ ya kan. Tetapi ada hal-hal yang dalam bentuk tafsiran gitu kan, yang akhirnya membuat perdebatan panjang ya. Kita harus jangan selalu berpikir bahwa tafsiran kita yang paling benar gitu, sehingga itu membuat kita sulit bersatu gitu. Tapi dalam konteks yang hal-hal yang bentuknya tadi tentang ketuhanan dan keselamatan itu kita memang harus tegas di situ gitu. Tetapi hal yang dalam bentuk tafsiran itu ya marilah kita bersatu. Oke, kita beda tafsiran gitu, tetapi nggak masalah lah gitu. Beda tafsiran yang tidak mempengaruhi keselamatan ya gitu, tapi hal yang bentuknya ya, keselamatan ya kita harus tegas di situ. Kalau ada gereja yang tidak mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, ya kita harus tegas itu, gitu. Nggak ada toleransi kalau hal seperti itu gitu. Bahkan saya juga berani kalau ada yang beberapa aliran yang sedikit agak melenceng seperti itu, saya juga berani tegas gitu. Tapi hal-hal yang lain ya marilah kita bersatu. Menurut saya seperti itu Pak, gitu. Supaya gereja bisa bersatu. Wah, ini menarik sekali ya, sudah banyak wawasan dan juga inspirasi yang sudah kita dapatkan. Jangan lupa sahabat YJK untuk datang ke YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta. Dan untuk informasi, sahabat YJK dapat menghubungi WA YJK di 0853 1056 8008. Atau ini benar ya? Iya. 0853 1056 8008 ya. Dan juga YJK Bookstore untuk Anda sahabat YJK yang akan atau punya rencana untuk beli buku-buku yang sudah kita tawarkan tadi ya, atau melihat-lihat setelah pulang dari gereja, mungkin hari Minggu besok ya bisa mampir ke sini nih. Kalau gerejanya di daerah Rawamangun ya. Hari Minggu kita tutup, Sabtu Minggu tutup Pak. Oh, Sabtu Minggu ya. Oh ya benar, Sabtu Minggu. Oh ya, kalau mungkin lagi dalam perjalanan nih saat ini ya, dan lagi sebelah kita ada rumah makan, wah yang terkenal itu, kita nggak di endorse ya soalnya, itu ada titik-titik siantar lah ya. Nah bisa datang langsung ke sini ya, tapi pas jam kerja ya, dari jam berapa Pak? Dari jam 5:30 sampai dengan 5:30. Ya, 5:30 sampai 5:30 sore ya. Bahkan Dari bagi- Senin sampai Jumat. Iya, Senin sampai Jumat. Oke, bagi apa? Oke, terima kasih Pak Tony, Pak Pan, Iya. sudah berikan wawasan dan juga inspirasi kenapa kita harus ke gereja setiap hari Minggu ya. Tidak hari Minggu saja, kenapa kita harus ke gereja maksud saya ya. Itu yang penting bagi umat Kristiani yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita hadirkan di saat ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan Anda dan juga memberkati Anda sekeluarga. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang menarik dari Yayasan Jangka Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Selamat jumpa, selamat bertemu lagi ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom.